Chandra yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya. Tama hanya meringis pelan. Saya juga kurang tahu, Mister, jawab Tama terbata-bata. Baru kali ini ia berbohong pada Chandra. Karena jika Tama tidak melakukan hal itu, maka dirinya akan dipenjara karena telah melakukan percobaan pembunuhan pada Zaidan. Chandra mendesis, kemudian ia pergi dari apartemennya dan membanting pintu dengan keras. Brak. Tama hanya melihat Chandra membanting pintu dan pergi dari hadapannya. Di satu sisi ia tidak ingin mengkhianati Chandra, tetapi di sisi lain ia harus melakukan hal itu karena jika tidak, dirinya akan masuk ke dalam jeruji besi. Maafin saya, Pak, gumam Tama menatap kebegrian Chandra. Di Bandung, Aska sedang tersenyum puas. Satu kerikil kecil berhasil dia taklukkan. Walaupun Aska tahu, Chandra pasti masih punya sebuah rencana untuk menjatuhkan Zaidan dan merebut Aisyah. Aska mengambil foto Zaidan dan dirinya memang sengaja dipajang pada bingkai kecil di meja kerjanya. Bro, punya istri kok kelihatan cantik. Jadi banyak yang iri, ucap Aska menatap foto Zaidan. Zaidan memang belum tahu kalau Aska sudah menjalankan rencananya, karena saat ini dirinya sedang mengajar. Di jam istirahat, Zaidan kembali ke dalam rumah Kiai untuk makan siang dan menemui Aisyah. Ia sudah sangat merindukan istrinya yang begitu menggemaskan. Assalamualaikum, sapa Zaidan saat berada di ambang pintu. Zaidan celingukan karena kondisi rumahnya sangat sepi. Kemana Aisyah? Tanya Zaidan terus masuk ke dalam menuju kamar. Sesampai di kamar, Zaidan juga tidak menemukan Aisyah. Kemana bidadari cantik itu pergi? Tanya Zaidan mencari ke setiap sudut yang ada di kamarnya. Karena tidak bisa menemukan Aisyah dalam kamar, Zaidan kembali turun menuju dapur. Ia pikir Aisyah sedang masak makan siang, karena wanitanya memang gemar memasak, tetapi tidak suka makan masakannya sendiri. Saat di dapur, Zaidan hanya melihat Umminya yang sedang memasak seorang diri, sementara Aisyah tidak ada di sana. Assalamualaikum Ummi, Aisyah di mana ya? Tanya Zaidan menghampiri Umminya dan mencium punggung tangan Umminya. Walaupun ia sudah menikah, Zaidan tidak pernah lupa untuk mencium punggung tangan kedua orang tuanya ketika hendak pergi dan pulang dari manapun. Waalaikumsalam, Le. Tadi diajak jalan-jalan sama Ara, coba kamu cari Ara, ucap Fatimah yang terus mengaduk masakannya. Zaidan mengangguk pelan. Zaid, cari Aisyah dulu ya, Mi. Assalamualaikum. Pamit Zaidan berlari secepat kilat untuk mencari adik perempuannya yang sangat jahil. Waalaikumsalam warahmatullah. Fatimah hanya menggelengkan kepalanya saja. Dahulu putranya sangat menantang perjodohan ini, tetapi sekarang dia malah tidak bisa jauh dari istrinya. Zaidan berlari menuju asrama putri. Ia sangat tahu jika adiknya itu sering bermain di asrama para santriwati. Di tengah jalan, Zaidan dicegah oleh salah satu sahabatnya ketika di pondok dahulu. Assalamualaikum Gus, sapa Rifki, salah satu sahabat Zaidan ketika sekolah dulu. Zaidan menghentikan langkahnya dan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Panggil Zaidan saja, nama saya bukan Agus, ucap Zaidan menekankan kata terakhirnya. Rifki tersenyum mendengar penuturan Zaidan. Ternyata Zaidan masih orang yang sama ketika dirinya masih sekolah dulu. Ia pikir Zaidan akan berubah karena telah menjadi pebisnis muda yang sangat sukses. Kamu masih sama aja, ucap Rizky menepuk pundak Zaidan. Ya sama, masa mau berubah jadi Power Ranger? Piye tuh sampean? Balas Zaidan terkekeh pelan. Ki, maaf nih, saya ada keperluan penting, nanti kita bertemu lagi nih. Saya permisi dulu, assalamualaikum. Lanjut Zaidan langsung kembali berlari ke asrama santriwati. Ia khawatir plus kangen dengan istrinya. Pandangan Zaidan mengarah pada gadis kecil yang asik bermain ayunan, tetapi ia tidak melihat keberadaan Aisyah di sana. Zaidan langsung menghampiri Ara yang sedang bermain ayunan. Para mbak-mbak santri yang bersama Ara menundukkan pandangannya mereka saat Zaidan tiba di sana. Assalamualaikum, Dek. Mbak Ais di mana? Tanya Zaidan to the point pada Ara. Waalaikumsalam, Mas. Loh, bukannya tadi Mbak Ais pulang duluan ya? Soalnya kata Mbak Ais kalau kepala Mbak Ais sakit dan harus minum obat dulu, jawab Aira heran.
Zaidan terkejut dengan jawaban Ara. Pikirannya langsung khawatir karena lingkungan pondok pesantren ini masih sangat baru bagi Aisyah. Ya udah kalau begitu, Mas permisi dulu. Kalau ketemu Mbak Ais bilang dicariin Mas Zaidan gitu ya, Dek. Pamit Zaidan setelah mengucapkan salam. Zaidan mengelilingi asrama putri untuk mencari keberadaan istrinya. Namun hasilnya nihil, ia belum menemukan Aisyah. Sayang, kamu di mana? Tanya Zaidan frustasi. Yang Zaidan takutkan adalah ketika Aisyah pingsan dan tidak ada yang menolongnya. Zaidan membuka pecinya dan menyukai rambutnya. Kemudian ia pakai kembali peci hitam miliknya. Saat Zaidan hendak kembali ke dalam, ia melihat Aisyah sedang berada di lapangan dengan tangan yang hormat pada tiang bendera. Zaidan langsung berlari menghampiri Aisyah. Sayang, kamu ngapain di sini? Tanya Zaidan sontak menutup wajah Aisyah yang sudah merah padam karena cuaca hari ini panas. Aisyah mendongakkan kepalanya dengan sayu. Ia sangat lemas dan tidak bisa menjawab pertanyaan Zaidan. Dengan sigap, Zaidan memapa Aisyah untuk menepi dan meminta seorang untuk mengambilkan air mineral. Kang, tolong ambilkan air mineral, titah Zaidan dan dibalas anggukan oleh salah satu santrinya. Beberapa menit kemudian, orang suruhan Zaidan sudah datang dan menyerahkan botol mineral pada Zaidan. Ini Gus, ucapnya dengan sopan. Zaidan mengambil air mineral tersebut dan meminta Aisyah untuk minumnya. Ini sayang, minum dulu. Aisyah minumnya dengan perlahan.
sama santri yang bertugas sebagai keamanan. Mungkin mereka kira Ai santriwati di sini. Tanya Zaidan mencari akar masalah kenapa istrinya itu merajuk. Mas tadi ngobrol sama cewek, udah gitu tadi pagi manggil aku pakai nama doang. Aku gak suka mas panggil aku cuma pakai nama. Aku kesel, pokoknya kesel sama mas. Rajo Aisyah memukul pelan dadang bidang Zaidan dan melampiaskan kekesalannya. Zaidan tertawa kecil dengan penuturan Aisyah. Ternyata istrinya sedang cemburu, dan ia senang akan hal itu. Kenapa ketawa? Emang ada yang lucu ya sama mas? Tanya Aisyah. Kenapa ketawa? Emang ada yang lucu ya mas? Tanya Aisyah semakin kesal karena Zaidan malah tertawa dan bukan menjelaskan siapa perempuan yang berbicara dengannya tadi pagi. Yang lucu itu kamu. Jawab Zaidan mencubit gemes pipi Aisyah dan menggigitnya. Aisyah mendengus kesal karena digigit sama Zaidan. Kebiasaan deh. Habisnya pipi kamu itu kayak cimol, gemesin terus kenyal lagi. Ucap Zaidan menyengir dan tanpa merasa bersalah. Aisyah mencubit kecil lengan Zaidan dan membuat Zaidan meringis. Ini entah yang keberapa kalinya Aisyah mencubit